Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmansyah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabilah-kabilah Arab dan keunggulannya. Untuk mengampu tugas mata kuliah Al-Hajah Arabiyah dengan dosen pengampu Dr. Haji Aang Saiful Milah, MA. Baik, langsung saja. Secara geografis, Semenanjung Arab terletak di bagian barat daya benua Asia. Semenanjung ini berbatasan di sebelah utara dengan Irak dan Suriah, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Oma, di sebelah barat dengan Laut Merah. Pada umumnya, para ahli sejarah membedakan bangsa Arab ini menjadi dua golongan besar, yaitu suku bangsa Arab Baidah yang telah lenyap dan bangsa Arab Bakiyah yang masih ada. Bangsa Arab Baidah ini telah ada jauh sebelum Islam. Sejarah keberadaan mereka sangat sedikit yang dapat diketahui. Selama ini, cerita tentang mereka diketahui dari kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran, dan syair Arab Jahili, seperti cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Menurut suatu keterangan, semula bangsa Arab Baidah ini mendiami daerah Babil. Babil di kawasan Asia Kecil, kemudian mereka pindah ke Semenanjung Arab di bagian utara. Bangsa Arab Baidah terdiri dari kabilah-kabilah, antara lain kabilah Ad, kabilah Samud, kabilah Tas, kabilah Amalikoh, dan kabilah Jadis. Mereka inilah yang diduga keturunan asli dari bangsa Semit. Bangsa Arab Bakiyah, oleh para ahli sejarah, bangsa Arab Bakiyah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bangsa Arab Aribah dan Arab Kotaniyah dan Arab Mustarobah atau Mu'taribah, atau juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah keturunan dari Kohtan yang di dalam Taurat disebut Yakzan. Mereka mendiami wilayah Yaman. Kabilah-kabilah Arab Aribah ini diantara lain adalah kabilah Jurhum, Kahlan, dan Himyar. Menurut catatan sejarah, mereka pernah berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zamannya. Arab Musta'robah dan Arab Mutaribah atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka mendiami kawasan Hejaz, disebut Musta'robah dan Mutaribah karena nenek moyang mereka yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam tidak berbahasa asli Arab, melainkan berbahasa Ibrani atau Suryani. Kemudian, mereka disebut pula Adnaniyah, karena salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ada yang bernama Adnan. Tetapi dalam perjalanannya, kedua golongan ini saling berbaur. Akibat dari perpindahan penduduk jauh sebelum kedatangan Islam, Jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis. Beralih ke kondisi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah, bangsa yang belum berperadaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Namun, bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk masyarakat Arab yang tidak mampu membaca dan menulis, karena beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Ibnu Sa'ad mengatakan, bangsa Arab Jahiliyah dan permulaan Islam menilai bahwa orang yang sempurna adalah yang dapat menulis, berenang, dan melempar panah. Bahkan Ibnu Habib al-Baghdadi sempat menulis nama-nama bangsawan pada masa Jahiliyah dan permulaan Islam. Hanya saja, baca tulis ketika itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai penting, tidak pula menjadi tolak ukur kepintaran dan kecerdikan seseorang. Tradisi tulis-menulis di Jazirah Arab terus berlanjut sampai datangnya Islam. Berdasarkan kabar dari sebagian sejarawan bahwa pada saat datangnya Islam di Mekah hanya terdapat 17 orang yang dapat menulis. Namun, kabar itu menurut Azami belum lengkap mengingat Mekah merupakan kota kosmopolitan, pasar barter, dan persimpangan jalan yang dilalui para kafilah. Bangsa Arab terutama bagian utara dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengubah sebuah syair. Syair-syair itu diperlombakan, kemudian yang unggul ditulis dan digantungkan di dinding Ka'bah. Melalui tradisi sastra tersebut,
Diketahui bahwa peristiwa-peristiwa besar dan penting secara faktual ikut memberi pengaruh serta mengarahkan perjalanan sejarah mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa penting itu mereka abadikan dengan berbagai cara seperti kisah dongeng, nasab, nyanyian, dan syair. Langsung ke pembahasan intinya, itu adalah tentang kabilah-kabilah Arab. Jika dilihat pada konteks lain, sosial politik pra-Islam sangat rendah dan tidak berkembang. Apalagi dalam konteks ini, masyarakat Arab pra-Islam telah terbentuk kabilah. Kemudian dari beberapa kabilah terbentuknya suku. Jadi sebetulnya pada masa Arab pra-Islam sudah terbentuk identitas masyarakat Arab itu sendiri. Namun, karena penekanannya pada hubungan kesukuan yang kuat, kesetiaan terhadap suku harus dijaga dan solidaritas yang tinggi. Maka sering terjadi kekacauan dan peperangan di antara suku-suku yang ada. Pengetahuan tentang Arab pra-Islam diperoleh melalui syair-syair yang beredar di kalangan para perawi syair. Contohnya pada masa pra-Islam selalu diadakan perlombaan syair di pasar Ukaz. Kemudian syair-syair yang dinyatakan menang langsung digantung di Ka'bah oleh penelitiannya. Dari kaum Arab Aribah dan Arab Musta'ribah terdapat beberapa kabilah yang melahirkan sejumlah anak-anak kabilah atau suku-suku di jazirah itu. Mereka diantaranya disebut sebagai berikut. Yang pertama ada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum merupakan salah satu marga dari suku Qahtan kuno di semenanjung Arabia, yang juga merupakan salah satu suku Arab yang tertua. Pada awalnya, mereka tinggal di wilayah Yaman sebelum berimigrasi ke Bakkah atau Bakkah yang kala itu baru ada mata air Ismail yang disebut Jam-Jam, yang sekarang disebut namanya yaitu Mekkah. Dalam perkembangannya, pemimpin Jurhum bersama Ismail dan keturunan awal Bani Israel menjadi pengelola Ka'bah. Ketika kabilah Jurhum tiba di lembah Bakkah, kala itu baru ada Ismail dan ibunya. Selanjutnya ada kabilah Khauza'ah. Bani Khauza'ah mulai menguasai Mekkah setelah mereka di bawah pemimpin Amr bin Luhai berhasil mengusir Bani Jurhum yang sebelumnya berkuasa di sana. Diperkirakan kekuasaan mereka berlangsung selama kurang lebih 300 tahun, tetapi kemudian digantikan oleh Qusay bin Kilab dan keluarganya Bani Quraisy. Yang ketiga itu ada kabilah Quraisy. Quraisy merupakan salah satu suku Arab keturunan Ibrahim yang terkuat. Quraisy sempat menjadi kaum dengan derajat tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab karena menjadi penjaga rumah suci Ka'bah. Awal mula Quraisy menempatkan Makkah yakni setelah seorang lelaki suku itu, Qusay, menikah dengan anak perempuan Hulail, pemimpin Khauza'ah. Qusay lalu menggantikan Hulail menjadi pemimpin Mekkah dan penjaga Ka'bah setelah Hulail meninggal dunia. Selanjutnya itu ada kabilah Aus dan Hajraj. Mereka merupakan dua suku keturunan Ismail yang membentuk kaum Ansor. Dua suku ini sempat bersekutu dengan beberapa suku Yahudi yang tinggal di sekitar mereka di Yathrib alias Madinah. Aus dan Hajraj mempunyai hubungan yang terus bersitegang. Mereka kerap berselisih hingga suatu hari terjadi pertempuran yang berujung pada pertumpahan darah. Selanjutnya ada juga kabilah Bani Qainuqa, merupakan salah satu dari 3 bangsa Yahudi yang sangat memusuhi Islam bersama dengan kaum Najir dan kaum Quraisyah. Qainuqa sangat tidak senang dengan kabar kemenangan Islam dalam Perang Badar. Setelah pulang dari Perang Badar, Nabi Muhammad SAW sempat menemui kaum Qainuqa di sebuah pasar di sebelah selatan Madinah. Kala itu Nabi Muhammad SAW berharap Perang Badar dapat mengubah hati mereka dan mengingatkan mengenai azab jika kaum tersebut membuat Allah murka. Namun dengan penuh kesombongan, Qainuqa mengklaim bakal memenangkan perang jika mereka melawan pasukan Rasulullah. Selanjutnya ada kabilah Bani Nazir.
Kabilah Bani Najir adalah suku Yahudi yang tinggal di Arab Utara, tempatnya Madinah, hingga abad ke-7. Suku tersebut menolak untuk masuk Islam seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan akibatnya suku tersebut diusir dari Madinah. Bani Najir dikenal sebagai suku dari bangsa Yahudi yang kaya raya. Nabi Muhammad pernah meminta bantuan kaum ini untuk membayar diat. Selanjutnya yang ketujuh itu ada kabilah Bani Quraisyah. Kaum Quraisyah pernah mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah SAW sehingga memicu pengepungan oleh umat Islam. Kabar pengkhianatan itu disampaikan oleh malaikat Jibril yang kemudian meminta Nabi Muhammad SAW segera menuju wilayah Quraisyah sampai meminta Rasulullah menunda salat asar. Dari beberapa kabilah yang telah dijelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan tentang kabilah-kabilah Arab yang memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa kabilah Arab dan keunggulannya yang dimilikinya menurut yang saya baca dari sumber yang ada. Yang pertama adalah kabilah Aus dan Hajraj. Kabilah ini berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu Azad. Meskipun pernah bertengkar dan saling bermusuhan, kabilah ini akhirnya bersatu dan menjadi pendukung awal Islam di Madinah. Selanjutnya adalah kelebihan dari kabilah Quraisy. Kabilah ini adalah kabilah Nabi Muhammad SAW, meskipun sebelumnya ada permusuhan antara kabilah ini dan Nabi Muhammad SAW. Kabilah Quraisy memiliki kemuliaan dan keistimewaan karena menjadi kabilah yang mendiami kawasan Mekkah dan memiliki tanggung jawab menjaga Ka'bah. Selanjutnya adalah kabilah Yahudi. Ada beberapa kabilah Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam, seperti Bani Qainuqa, Bani Najir, dan Bani Quraisyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kabilah-kabilah Arab dan keunggulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.